Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, haleluya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan lebih dulu kepada kita sekalian. Hari Selasa, tanggal 7 Maret di tempat ini, kita ada ibadah kaum wanita Bapak Ibu. Ibadah kaum khusus untuk kaum wanita yang dimulai perdana pada hari Selasa di minggu ini, jam 6 sore. Dan itu diadakan setiap Selasa di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi ibu-ibu, calon-calon ibu boleh untuk gabung dalam komunitas ibadah wanita di tempat ini. Lalu ada juga komsel yang sudah kita laksanakan di minggu pertama dan minggu ketiga. Bapak Ibu boleh memilih tempat yang sesuai dengan lokasi Bapak Ibu sekalian. Tempat yang dekat. Kalau mau yang jauh juga nggak apa-apa, pilih aja apa pilihan tempat komsel kita. Itu saja sepertinya pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tidak kita pungkiri bahwa hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang keadaannya sudah tidak sempurna lagi. Ketika Tuhan menciptakan seluruh bumi dan isinya, diciptakan Tuhan dengan sangat baik, diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Tetapi ketika kita belajar dari firman Tuhan, saat dosa itu masuk ke dunia, membuat bumi ini akhirnya rusak. Bahkan manusia juga akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia cenderung hatinya untuk selalu beralih kepada hal-hal yang jahat. Terbukti ketika kita melihat dari media cetak atau media online, kalau kita baca berita, halaman yang paling besar itu didominasi dengan berita-berita kriminal. Betul ya Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jahat. Dan orang-orangnya juga semakin melakukan kejahatan yang sampai di luar daya pikir kita. Tetapi Bapak Ibu, secara realita faktanya kita hidup di tengah dunia yang sudah rusak ini. Kita hidup di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah manusia, masyarakat yang sudah dicemari oleh dosa. Di tengah-tengah manusia yang cenderung melakukan kejahatan. Tetapi uniknya kita sebagai seorang Kristen justru diberi tanggung jawab di tengah bumi yang rusak ini. Kita bukan hanya sekedar menuntut supaya dunia berubah. Kita menuntut orang lain berubah, bukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan menuntut kita supaya kita justru yang berubah, supaya kita menyikapinya dengan hati yang benar, menyikapinya dengan sikap yang benar. Sehingga hari ini saya ingin sampaikan satu firman Tuhan dengan judul bercahaya di antara mereka. Mereka siapa? Mereka yang hidupnya sudah cemar. Mereka atau sebuah komunitas manusia yang hatinya sudah bengkok, yang jauh daripada kebenaran akibat kecemaran dosa itu sendiri. Yang pertama mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda. Surat ini ditulis Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Seharusnya statusmu adalah orang yang tidak beraib lagi, orang yang tidak dicemari dengan noda dosa lagi. Sebagai anak-anak Allah yang sempurna, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat yang hatinya bengkok. Bukan berarti bentuk hatinya itu jajar genjang ya Bapak Ibu. Bukan ya. Yang kelakuannya, yang gaya hidupnya, yang moralnya itu jauh daripada standar kebenaran firman Tuhan. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya seperti bintang-bintang di dunia di antara mereka. Bukan berarti kita harus pergi ke toko lampu, kita beli lampu Natal, lalu kita lilitkan di badan kita. Karena firman Tuhan berkata kita harus bercahaya. Kita bawa baterai, kita bawa power bank supaya lampu itu nyala di tubuh kita. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kita hidup harus sesuai dengan standar. Kita hidup ada standarnya. Apa standar kita? Standar kita hidup bukanlah filsafat dunia. Bukanlah filsafat-filsafat yang kita dengar dari buku atau motivasi-motivasi yang kita baca dari buku, yang kita dengar dari media. Bukan.
Standar hidup kita adalah Injil Kristus. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Karena di dalam pasal yang pertama ayat 17, Paulus berkata apa? Hendaklah hidupmu sepadan, berpadan, sama seperti Injil itu sendiri. Dan di dalam pasal selanjutnya Paulus juga berkata, hendaklah engkau serupa seperti Kristus. Itu standar kita, Kristus dan firman Tuhan. Tetapi nyatanya kita diperhadapkan dengan situasi orang-orang sekitar kita ada yang hatinya bengkok dan sesat. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini Bapak Ibu Saudara? Paulus mencatat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk terus mengerjakan apa yang sudah dikerjakan Allah dalam hidup mereka. Di ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, surat ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Gereja ini adalah gereja pertama yang dibangun di Eropa oleh Rasul Paulus itu sendiri. Tetapi dia mendengar kabar bahwa ada beberapa hal yang perlu dia catat supaya dibacakan, supaya diperhatikan oleh jemaat yang ada di sana. Surat ini didominasi dengan kata sukacita. Tetapi di balik itu ternyata ada juga hal-hal yang perlu disoroti oleh Rasul Paulus. Ada beberapa situasi, ada mereka sebagai komunitas Kristen, persekutuannya mulai retak antara satu dengan yang lain. Keretakan persekutuan antara satu dengan yang lain akibat kesombongan, akibat keegoisan, permusuhan, perselisihan, berbeda pendapat yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dan ini sebuah realita di tengah gereja yang ada masa di Filipi pada masa itu. Sehingga surat ini ditulis supaya jemaat lebih memperhatikan lagi bagaimana sebenarnya sikap kita. Bagaimana sebenarnya ketika keadaan di sekitar kita itu enggak ideal. Bagaimana seharusnya hati kita, perilaku kita, karakter kita, gaya hidup kita berperilaku di tengah angkatan yang bengkok ini. Firman Tuhan katakan apa? Mengerjakan keselamatan. Bukan berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu, melakukan moral yang baik, mengerjakan standar hidup yang baik, tujuannya untuk selamat. Bukan Bapak Ibu. Kita sudah terus belajar Alkitab dengan jelas mencatat, keselamatan itu adalah karyanya Tuhan. Keselamatan itu adalah pekerjaannya Tuhan. Keselamatan itu adalah apa yang Tuhan beri kepada kita. Jadi bukan karena usaha, bukan karena moral kita, bukan karena amal perbuatan baik kita, bukan karena kita sudah bangun banyak rumah ibadah, lalu kita akhirnya selamat. Bukan. Tetapi dari hal ini jelas bahwa keselamatan itu adalah karyanya Tuhan dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan itu. Mengerjakan keselamatan. Artinya adalah punya nilai moral yang jauh lebih tinggi daripada angkatan yang bengkok tadi Bapak Ibu. Punya nilai hidup, punya standar hidup yang jauh lebih tinggi daripada angkatan yang bengkok dan yang sesat tadi. Standar hidup kita firman Tuhan, setara harus seperti itu. Kita sudah punya status yang berbeda. Kita sudah punya status sebagai orang yang diselamatkan. Status kita adalah sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Jadi hidup kita di bumi harus menampakkan, harus menampilkan gaya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Gaya hidup sebagai orang yang sudah terima kasih karunia. Gaya hidup sebagai orang yang sudah terima kasihnya Tuhan. Amin saudara. Pernahkah saudara melihat beberapa kasus dari media cetak pernah rame waktu itu. Bahwa ada hamba Tuhan yang justru melakukan tindakan asusila. Hamba Tuhan yang melakukan tindakan tidak baik. Lalu saya dengar beberapa teman juga berkata, kok pendeta begini ya? Kok hamba Tuhan begitu ya? Artinya gini, ketika seorang sudah menjadi hamba Tuhan, ada status sosial yang disematkan kepada mereka. Hamba Tuhan, nilai moralnya harus lebih tinggi. Ketika ada suatu kecacatan moral, maka itu menjadi sebuah sorotan. Nah saudara, ini juga yang dikatakan kepada Rasul Paulus di hadapan para jemaat Filipi pada masa itu. Kamu orang yang sudah dikasihi Tuhan, kamu orang yang sudah terima keselamatan, kamu orang yang sudah terima kasih karunia, hendaknya kamu tampil di bumi ini menunjukkan
bahwa kamu adalah benar-benar orang yang sudah diselamatkan. Bukan sama seperti orang yang belum diselamatkan. Bukan sama seperti orang yang menikmati hidupnya dalam manusia lamanya. Bukan sama seperti orang yang hidup di dalam kebengkokan hatinya. Kamu harus berbeda dari mereka. Kamu harus berbeda karena status sosialmu sudah berbeda. Kamu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada tuntutan moral yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan kita. Sering kita terjebak main Kristen-Kristenan di dalam dunia ini. Main Kristen-Kristenan, tahu gak Bapak Ibu? Main Kristen-Kristenan. Ya, KTP-nya Kristen. Tapi yang dilakukan, buruknya luar biasa. Sehingga orang ngomong, katanya Kristen, katanya pelayan Tuhan, katanya aktif di gereja. Kok kayak begini dia? Kalau ngomong kejelekan orang nomor 1 dia. Kalau ngomong aib orang, wah juara dia, dapat Nobel. Nipunya jago. Hebat sekali dia. Mungkin dia sudah punya sertifikat sebagai penipu ulung. Nilai moralnya jauh dari standar. Itu main Kristen-Kristenan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mencatat sebagai orang yang sudah diselamatkan kita nggak main Kristen-Kristenan lagi. Bukan Kristen katanya. Tetapi benar-benar bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Percaya Yesus Kristus. Punya nilai moral yang jauh lebih baik di antara orang yang lain. Berbeda, tampil beda di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Saudara, dalam mengerjakan keselamatan ini, justru ada beberapa aspek yang diperhatikan oleh Rasul kepada jemaat yang di Filipi. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 12 bagian A, hai saudara-saudaraku yang kekasih, hai jemaat Tuhan yang dikasihi, hai jemaat Tuhan yang sudah menerima kasih itu. Kamu didorong untuk mengerjakan keselamatan karena kamu sudah dikasihi oleh Tuhan, karena kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya dilihat kamu senantiasa taat. Dari aku pertama datang melayani di tempat ini sampai aku dengar kabarmu, engkau senantiasa taat. Artinya mengerjakan keselamatan itu adalah butuh konsistensi yang baik. Butuh komitmen yang berjalan terus menerus dalam mengerjakan keselamatan. Enggak bisa kita hari ini hidup saleh, lalu besok hidup bejat, lalu lusa berubah lagi jadi saleh. Orang jadi bingung, ini siapa? Ini orang Kristen atau ini pura-pura Kristen? Ini siapa? Jangan-jangan seperti marganya, pura-pura baik, purba. Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan tergantung mood, bukan tergantung situasi. Tetapi setiap hari, setiap saat, selalu kita kerjakan gaya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Amin saudara? Kita diperhadapkan dengan dunia, dengan tawaran-tawaran dunia. Solusi untuk permasalahan rumah tangga, bercerai. Itu menurut standar dunia. Kita dihadapkan dengan situasi seperti itu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tampil di TV yang katanya Kristen, yang katanya anak Tuhan. Justru mengerjakan hal yang demikian. Tetapi firman Tuhan gak menuntut itu. Kita dituntut dengan harus taat, mengerjakan keselamatan itu secara konsisten. Kalau dunia tawarkan perceraian, kita justru tampil untuk mempertahankan nilai pernikahan kita. Kalau dunia menawarkan kecurangan supaya bisnis kita berjalan dengan lancar dan baik, dunia menawarkan gaya tipu menipu yang baik, strategi menipu yang jauh lebih baik, tapi justru kita memilih untuk taat mengerjakan keselamatan itu kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau bagi setiap jemaat yang ada pada hari-hari ini. Surat ini ditulis kepada jemaat yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima keselamatan. Harus kerjakan keselamatan itu setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tawaran dunia begitu memikat, tetapi kita memilih untuk tetap taat kerjakan keselamatan itu oleh karena kita sudah dikasihi Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam bagian yang selanjutnya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengerjakan keselamatan bukan ketika ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan di situ. Maksudnya begini Bapak Ibu, saya punya pengalaman demikian. Ketika saya pulang kampung, di kampung bapak saya nggak ada listrik,
Kampung bapak saya nggak ada sinyal. Jadi aktivitas orang lebih banyak di Lapotuak. Saya duduk di situ, sebelum saya duduk di sana saya berjalan dari rumah bapak tua saya ke Lapo itu. Dan mereka tahu bahwa saya hamba Tuhan. Lalu mereka buru-buru matikan rokok dan simpan rokoknya. Wih ada pendeta, ada pendeta. Masukin ada pendeta. Nah saudara, artinya kerjakan selamatan itu bukan ketika ada pendeta di situ. Lalu nggak ada pendetanya, balik lagi dia begitu. Bukan itu. Bukan itu yang namanya kerjakan selamatan dengan konsisten, bukan. Tetapi kita lakukan itu dengan takut dan gentar, artinya karena kita menghormati Tuhan. Karena kita menghargai Tuhan yang sudah mencurahkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Dan kita kerjakan itu semua bukan karena takut sama pendeta, bukan karena takut sama hamba Tuhan, bukan karena takut sama koordinator komsel kita, tetapi kita lakukan itu karena kita menghormati Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita. Amin saudara. Kita kerjakan setiap hari. Gaya hidup yang saleh sebagai orang yang sudah diselamatkan. Gaya hidup yang baik sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena kita menghargai Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan. Bukan karena takut sama manusia. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan dalam ayat ini kepada jemaat yang ada. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kerjakan keselamatan kita setiap hari. Gaya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan setiap hari. Amin. Boleh bilang sama teman kanan kiri, kerjakan keselamatan tiap hari. Amin Bapak Ibu ya. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, apapun situasinya. Selanjutnya kita mau lihat, apa lagi? Di dalam yang kedua, tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu. Lakukanlah semuanya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan atau komunitas masyarakat yang bengkok hatinya ini dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, yang menjadi bagian paling dekat dengan kita adalah ini ya. Sifat atau sikap seperti ini. Komplain, sungut-sungut, berbantah-bantah. Ada sini yang hidupnya gak pernah komplain? Ada yang gak pernah bersungut-sungut? Gak akan ada. Komplain, bersungut-sungut, berbantah-bantah adalah sebuah sikap negatif. Karena kita punya ekspektasi yang gak tercapai. Kita punya kemauan yang gak tercapai. Kita punya maksud gak tercapai, akhirnya kita komplain. Sifat ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan kita dengan situasi kita. Kita bersungut-sungut, dan persungut-sungutan itu menimbulkan perbantahan. Kenapa ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat ini? Karena beberapa pemimpin yang ada di sana selalu bersih tegang, selalu berselisih, selalu berdebat, sehingga akhirnya mereka bersungut-sungut satu dengan yang lain. Kenapa Tuhan justru membuat Rasul Paulus pergi ke tempat yang lain? Kenapa Tuhan gak suruh dia di sini aja sih untuk memimpin gereja ini? Kenapa harus orang lain yang ditaruh ke sini? Kenapa tidak ada orang lain yang levelnya sama seperti Rasul Paulus untuk ada di komunitas kita memimpin gereja ini? Persungut-sungutan itu semua terjadi di tengah-tengah pemimpin yang ada di gereja Filipi masa itu. Bersungut terus, bersungut terus, bersungut terus, bersungut terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sering juga terjadi. Kita datang ke gereja, kita amat-amati bentuk gereja. Wah, kok mimbarnya di tengah. Waduh, ibadahnya kok begini. Kita sungut-sungut, gak pernah puas dengan apa yang ada. Kita gak pernah bersyukur kepada Tuhan. Waduh Tuhan, kenapa aku harus begini? Kenapa aku sakit? Aku sudah begini, dapatnya begini. Saya sudah lakukan yang baik, kenapa saya dapatnya begini? Kenapa? Mengapa dan mengapa? Itu menjadi sebuah pertanyaan terus dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya bersungut-sungut dan berbantah-bantah kepada Tuhan. Ayat ini jelas sekali saudara. Jemaat ini jemaat yang taat dalam mengerjakan keselamatan. Tetapi mereka jemaat yang taat namun terus bersungut-sungut. Jemaat yang taat tapi berbantah-bantah. Bikin pusing. Bikin pusing. Jemaat yang suka sungut-sungut bikin pusing. Di Filipi
Di Filipi ya. Jemaat Filipi. Yang suka berbantah-bantah, sungut-sungut, bikin pusing. Di Filipi. Di sini gitu enggak Bapak Ibu? Enggak. Haleluya. Jadi natur dosa itu mendorong setiap mereka untuk terus bersungut-sungut. Nah, untuk tidak bersungut-sungut memang butuh tenaga ekstra, betul Bapak Ibu? Butuh kemampuan dan ada dorongan ekstra. Kita akan susah untuk mempertahankan diri tidak komplain dengan situasi. Jatuh dikit kita pasti salahin, aduh kok ada batu di sini. Kita kesenggol, aduh kok meja di sini ditaruh. Padahal udah bertahun-tahun meja itu di situ. Kita komplain karena jari kita tertendang di kaki meja. Komplain terus, bersungut-sungut terus. Tetapi ada dorongan kuat yang disampaikan oleh Rasul kepada jemaat untuk mengatasi kebersungutan mereka dalam mengerjakan keselamatan. Ketika mereka juga lihat pemimpin-pemimpin mereka yang gak ideal. Untuk tidak bersungut-sungut, ada hal yang mereka mau sampaikan. Di ayat 15a kita lihat bahwa supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Kamu anak-anak Allah. Kamu orang yang dikasihi Allah. Yuk, stop complain. Berhentilah untuk tidak bersungut-sungut. Walaupun sulit, berjuanglah terus untuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut dengan keadaan hidupmu, dengan status hidupmu, dengan situasi yang harus kamu hadapi. Stop untuk komplain, tapi lihat makna baiknya di balik itu semua. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat anak-anaknya, amin. Tuhan gak pernah rancangkan yang jahat. Tuhan gak pernah buat kita sengaja untuk jatuh ke dalam kejahatan. Tidak Bapak Ibu. Karena kita anak-anak Allah. Sebab itu kalau ada situasi yang gak baik kita terima, jangan langsung bersungut-sungut. Susah memang, tapi kita belajar bahwa kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Gak pantas anak ngeluh sama bapaknya, itu istilahnya. Gak pantas, gak cocok anak komplain ke bapaknya. Anak komplain ke situasi yang seolah-olah menurut standar dia gak sesuai. Dan yang selanjutnya kalau kita lihat dalam ayat 15b dan 16a, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Jemaat diminta untuk tidak bersungguh-sungguh terus dalam pelayanan, dalam berkomunitas sebagai gereja di Filipi masa itu. Kenapa? Karena hidupmu itu harus menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Kamu tuh terang di antara dunia yang sudah gelap ini. Kamu itu terang di tengah dunia yang sudah hancur ini. Kamu itu terang di tengah dunia yang penuh dengan lika-liku yang tidak baiknya itu. Maka kamu harus menjadi kesaksian. Itu menjadi dorongan bagi kita supaya kita mampu untuk tidak bersungut-sungut dalam mengerjakan keselamatan di hidup kita ini. Amin saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Amin. Boleh bilang sama temannya tadi kanan kiri, sekarang depan belakang. Jangan sungut-sungut terus ya. Jangan bersungut-sungut terus, jangan komplain terus. Yang terakhir kita lihat. Bersukacitalah di dalam ayat yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Surat Filipi didominasi dengan kata sukacita. Jemaat ini bukan jemaat kaya Bapak Ibu, jemaat ini jemaat susah. Tetapi mereka punya kebiasaan untuk mengumpulkan dana dan mengirimkannya kepada Paulus yang sedang dipenjara. Paulus keadaannya sedang tidak baik karena dia ada di penjara. Dia sedang menunggu vonis apa yang harus diterima olehnya. Keadaan Paulus ini enggak baik, tetapi dia mengajarkan supaya di dalam keadaannya enggak baik pun, ayolah bersukacita bersama dengan aku. Kalau keadaanmu enggak baik, stop komplain, tapi gantilah dengan bersukacita. Gantilah dengan bersukacita, bukan berarti kita harus senyum tiap jalan. Bawa kendaraan senyum terus, lagi jalan senyum terus, ketemu orang senyum terus. Ya dikira orang nanti 7:05. Agak miring, bukan itu maksudnya. Tetapi sukacita itu meluap dari dalam hati kita. Karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Karena kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Karena kita bertanggung jawab untuk kerjakan itu semuanya dalam hidup ini. Lakukanlah juga dengan sukacita supaya semuanya menghasilkan sukacita di dalam hidup kita. Amin. Teruslah bersukacita di
di tengah keadaan kita yang tidak baik. Teruslah alami sukacita itu di tengah situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Teruslah bersukacita karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang harus tampil terang di tengah dunia yang gelap. Di tengah dunia yang manusianya penuh dengan kebengkokan hati. Di tengah manusia yang hidupnya penuh dengan kesesatan. Tampillah berbeda sehingga berkat kita pun berbeda dibuat Tuhan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita pada hari ini. Firman Tuhan sampai di sini. Amin.